kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai penerapan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran di SD Negeri 033 Tamangaleh. Namun sebelum kami memaparkan materi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siskayanti dengan NIM H0524326. Perkenalkan, nama saya Nurul Muglisa dengan NIM H0524309. Perkenalkan, nama saya Esti Nurnela dengan NIM H0524319. Perkenalkan, nama saya Nurani dengan NIM H0524071. Saya Nurafika dengan NIM H0524334. Baik, itulah sedikit perkenalan dari kami. Langsung saja masuk dalam pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu ringkasan hasil observasi. Yang pertama, proses penyusunan CP dan ATP. Nah, jadi guru mempelajari dokumen CP Kemendikbud, kemudian menyusun ATP sesuai kondisi siswa. Nah, jadi guru kelas 1 dan 3 menyusun secara kolaboratif atau KKG IHT. Sedangkan kelas 5 dan 6 menyusun secara mandiri. Nah, sumber utama yaitu buku teks, panduan pembelajaran, dan asesmen. Dan guru juga menyesuaikan dengan karakter siswa atau minat, seperti minat gambar, verbal, dan praktikal. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran. Nah, guru menggunakan model pembelajaran PJBL, PBL, dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, siswa juga aktif bekerja sama, berdiskusi, dan memilih cara belajar sesuai minat. Dan yang ketiga, asesmen. Guru menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Nah, guru menilai dari aspek pengetahuan melalui tes tertulis atau lisan. Kemudian guru menilai aspek keterampilan melalui proyek, karya, dan praktik. Dan kemudian untuk aspek sikap, guru menilai observasi dan refleksi diri siswa. Dan kemudian yang keempat, karakter siswa. Nah, guru melihat karakter siswa terlihat dari nilai gotong royong, kolaborasi, dan tanggung jawab. Dan adapun tantangannya itu pengaruh gawai, lingkungan, modern, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Materi kedua itu aspek yang sesuai dengan panduan kurikulum Merdeka Kemendikbud 2022. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran CP dan ATP. Guru menyusun CP dan ATP dengan mengacu pada dokumen Kemendikbud dan menyesuaikan karakter siswa dan sudah sesuai, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Yang kedua itu strategi pembelajaran, menggunakan PJBL, PBL, kolaboratif, dan berdiferensiasi, dan sesuai prinsip Merdeka Belajar. Yang ketiga itu peran guru. Guru sebagai fasilitator membimbing siswa secara aktif sesuai konsep guru sebagai fasilitator. Yang keempat itu asesmen. Di sekolah ini menggunakan asesmen formatif dan sumatif, menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengikuti prinsip asesmen autentik. Nah, yang terakhir itu penanaman nilai profil Pancasila, pelajar Pancasila, nilai gotong royong, dan kemandirian diterapkan melalui kegiatan harian yang sudah diintegrasikan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi ketiga, yaitu adalah aspek yang belum sesuai atau kesenjangan atau GAP. Yang pertama adalah pemahaman CP dan ATP. Beberapa gurunya masih kesulitan memahami bahasa CP yang konseptual, dan juga belum semua guru mampu menerjemahkan CP menjadi ATP operasional. Dan yang kedua adalah kolaborasi guru, penyusunan mandiri di kelas tinggi, dan juga belum semua guru melakukan kolaborasi berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran, masih terbatas penggunaan media digital di sekolah itu, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pembelajaran inovatif. Nah, yang keempat adalah konsistensi pembentukan karakter. Ada perbedaan pembiasaan antara sekolah dan rumah, belum selaras antara lingkungan sekolah dan keluarga. Dan yang kelima adalah waktu dan sumber daya.
Keterbatasan waktu dan alat peraga belum optimal mendukung diferensiasi dan proyek siswa. Nah, berikutnya adalah analisis penyebab kesenjangan. Pemahaman CP dan ATP yang masih rendah. Bahasa CP terlalu konseptual dan butuh pelatihan lanjutan. Kolaborasi guru belum maksimal, yaitu jadwal padat dan kurangnya forum refleksi rutin, keterbatasan media dan teknologi sarana sekolah sederhana. Guru belum terbiasa dengan media digital. Nah, juga ada dukungan orang tua kurang konsisten, perbedaan pada asuh dan pengawasan anak di rumah, dan waktu belajar terbatas. Penyusunan proyek dan asesmen autentik butuh waktu lebih panjang. Baik, saya akan melanjutkan materi rekomendasi perbaikan. Pelatihan guru workshop atau KKG lanjutan. Fokus pada penerjemahan CP, TP, penyusunan ATP dan asesmen autentik. Kolaborasi rutin antar guru melalui komunikasi belajar atau bimbel, kombel, dan forum refleksi setiap tema. Pemanfaatan media digital, gunakan aplikasi sederhana seperti Canva, Quizzes, dan video interaktif. Kemitraan sekolah orang tua, sosialisasi nilai profil pelajar Pancasila di rumah. Penguatan pembelajaran berdiferensiasi, kembangkan variasi kegiatan sesuai minat, gaya belajar, dan kemampuan siswa. Adapun refleksi kelompok melalui observasi di SD Negeri 033 Tamangale, kami belajar bahwa implementasi kurikulum Merdeka bukan hanya soal memahami dokumen CP dan ATP, tetapi bagaimana menerjemahkannya menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Refleksi mahasiswa, guru harus terus belajar dan beradaptasi. Kolaborasi dan refleksi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Pembelajaran efektif bukan hanya mengajar materi, tetapi membangun interaksi dan karakter. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk tumbuh bersama sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Baik, itulah sedikit pemaparan materi dari kami. Saya akan menyimpulkan materi yang sudah kami paparkan. Jadi kesimpulan materi kami yaitu SD Negeri 033 Tamangale telah menjalankan kurikulum Merdeka dengan cukup baik, dan kemudian prinsip pembelajarannya aktif, diferensiasi, dan berpusat pada siswa sudah mulai terlihat. Dan selanjutnya masih diperlukan peningkatan kapasitas guru dan kolaborasi agar implementasi CP dan ATP semakin optimal. Mungkin itu sedikit pemaparan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.